Tidak semua perjalanan pulang berakhir dengan selamat. Ada jalan yang seharusnya hanya dilewati siang hari. Ada hutan yang tidak suka didatangi tanpa izin. Dan ada makhluk yang hanya muncul ketika malam benar-benar turun. Alas Roban bukan sekadar hutan panjang di jalur Pantura. Ia adalah wilayah tua, penuh pantangan, dan dipercaya dijaga oleh makhluk berwujud api yang dikenal dengan nama Banaspati. Cerita ini bukan karangan, bukan pula untuk menakut-nakuti. Ini adalah pengalaman yang aku dan temanku alami sendiri saat kami berdua, tanpa sengaja, melewati alas Roban di malam hari. Namaku Zaki. Malam itu aku bersama temanku, Eko. Kami baru saja pulang dari luar kota dan memilih jalur alas Roban karena dianggap lebih cepat. Waktu menunjukkan pukul 18,20. Langit mulai gelap, kabut tipis turun perlahan. Dan sejak saat itu perjalanan kami tidak pernah sama lagi. Begitu motor kami masuk kawasan alas Roban, suasana berubah drastis. Pohon-pohon tinggi menjulang rapat. Cahaya lampu motor seolah ditelan kegelapan. Tidak ada rumah, tidak ada orang. Bahkan suara hewan pun menghilang. Eko menepuk bahuku pelan. Zakok, sunyi banget ya. Aku mengangguk. Dari dulu alas Roban memang begini. Tapi dalam hati, aku juga mulai merasa tidak nyaman. Ada perasaan seperti sedang diawasi. Beberapa ratus meter kemudian, motor kami tiba-tiba mati mendadak. Mesin benar-benar tidak mau hidup. Lampu padam. Sekeliling gelap total. Saat itulah aku melihat sesuatu. Di balik pepohonan sebelah kiri jalan, cahaya kecil, merah kekuningan mengambang dan bergerak perlahan. Kok kamu lihat itu, Gak? Eko menoleh. Wajahnya langsung pucat. Itu api, tapi Kopdek jatuh ke tanah. Api itu membesar, berputar, lalu muncul bayangan hitam di tengahnya. Bentuknya seperti manusia tapi seluruh tubuhnya dilahap api. Angin tiba-tiba berhembus kencang, daun-daun berterbangan. Suhu terasa panas dan dingin bersamaan. Eko berbisik gemetar, Zak, itu Banaspati, ya. Aku tidak sanggup menjawab. Dari dalam api terdengar suara serak, berat. Seperti bisikan banyak orang. Balik, balik. Motor tiba-tiba menyala sendiri. Tanpa pikir panjang kami langsung tancap gas. Tapi semakin kami melaju, jalanan terasa tidak ada ujungnya. Lampu motor meredup. Spion memperlihatkan cahaya api merah semakin dekat. Banaspati itu mengikuti kami. Aku membaca doa keras-keras, suaranya bergetar. Aku hampir menangis menahan takut. Tiba-tiba api itu melesat ke depan, motor berhenti mendadak. Kami terjatuh. Di hadapan kami, Banaspati berdiri besar. Apinya menjulang tinggi. Dari dalam kobaran api terdengar suara. Alas Roban bukan tempat kalian. Kami berdua langsung bersujud, tidak berani melihat. Ampun, kami minta ampun, teriak Eko sambil menangis. Saat aku membuka mata, api itu menghilang. Hutan kembali sunyi, kabut menipis. Dari kejauhan terdengar suara kendaraan. Lampu jalan menyala. Kami sudah berada di ujung alas Roban. Tanpa berkata apa-apa, kami langsung pergi meninggalkan tempat itu. Akibat setelah kejadian, beberapa hari setelah kejadian, aku jatuh sakit. Setiap malam ia mengigau. Katanya, dalam mimpi, api itu terus memanggil namanya. Sejak saat itu, kami berjanji tidak akan pernah lagi melewati alas Roban saat malam. Alas Roban bukan hanya jalur perjalanan. Ia adalah wilayah yang memiliki penjaga. Tidak semua cahaya di hutan adalah penunjuk jalan. Sebagian adalah peringatan agar kita tahu diri dan tidak melanggar batas. Jika kamu pernah melewati alas Roban, terutama di malam hari, berhati-hatilah. Karena mungkin saja kamu tidak benar-benar sendirian.